Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Belajar Matematika bersama Bu Sani. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang kuartil, jangkauan interkuartil, serta simpangan kuartil. Silahkan disimak ya. Oke, bagian yang pertama yaitu adalah kuartil. Nah, misalkan Bu Sani punya sekumpulan data, maka Bu Sani bisa mengurutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Kemudian akan ada data tengah yang kita sebut pula sebagai median. Terdapat kuartil bawah, dia adalah nilai tengah dari kelompok data di bawah median, serta terdapat juga median yang kita sebut sebagai kuartil kedua. Kemudian ada kuartil atas yang kita sebut sebagai Q3. Nah, sehingga kita bisa peroleh kesimpulan bahwa Q1 adalah seperempat data, Q2 adalah setengah data, dan Q3 adalah 3/4 data. Nah, bisa dirumuskan seperti ini ya, Q1 seperempat dari N+1, Q2 setengah dari N+1, dan Q3 3/4 dari N+1. N itu total banyaknya data nanti ya. Nah, ini contohnya. Perhatikan tabel berikut. Bu Sani punya beberapa daftar nilai, di mana nilai 4 itu banyaknya siswa yang memperoleh nilai 4 ada 2, yang memperoleh nilai 5 ada 4, yang memperoleh nilai 6 ada 5, dan yang memperoleh nilai 7 adalah 5. Kemudian yang memperoleh nilai 8 adalah 9, yang memperoleh nilai 9 adalah 3, dan yang memperoleh nilai 10 ada 4. Tentukan nilai kuartil pertama, 2, dan ketiga. Oke, kita total dulu ya. Ternyata total datanya ada 35. Ganjil ya. Karena total data ada ganjil, yang pertama kita akan mencari nilai kuartil kedua terlebih dahulu. Kuartil kedua itu adalah setengah dari data ya. Karena datanya ganjil, kita tambahkan 1 sehingga diperoleh setengah dari 36 adalah 18. Nah, data ke-18 kita bisa hitung dari sini ya. Ingat yang depan tadi ada nah kita jumlahkan ini 2 dengan 4 dengan 6. Itu ada kuartil kedua itu setengah dari data. Nah, datanya itu kita bisa jumlahkan total tadi 35 ya. Karena rumusnya adalah setengah dari N+1, N-nya kita masukkan 35 ditambah 1 adalah 18. Data ke-18 kita hitung dari sini banyaknya siswa. 2 dengan 4, ya 6, 6 tambah 5, 11, 11 tambah 5, 16, sehingga data ke-17 sampai data ke 9 dari data ke-17 itu adalah 8, sehingga data ke-18 ada di kelompok ini ya. Ini makanya kita sebut bahwa kuartil keduanya adalah 8. Kemudian kuartil pertama itu seperempat data. Karena tadi seperempat dari N+1 adalah 9, maka data ke-9 kita lihat ini 2, kalau kita tambahkan 4 masih 6, 6 tambah 5 11, berarti data ke-7 sampai data ke-11 adalah ini 6, sehingga data ke-9 ada di kelompok ini ya, nilai 6. Kemudian untuk kuartil ketiga itu 3/4 data, 3/4 dari 36 adalah 27. Data ke-27 kita hitung bersama dari sini 2 dan 4, 6, 6 dan 5 11, 11 dan 5 16, 16 dan 9 25, 25 ditambah 3 28. Berarti data ke-26 sampai 28 ada di sini 9 ya. Nah, maka kuartil ketiganya adalah 9 ya. Kita masuk ke soal yang kedua. Diketahui data nilai ulangan matematika dari 14 orang siswa, kita akan menentukan nilai kuartil 1, 2, dan 3. Kalau tadi datanya dalam bentuk tabel ya, sekarang dia urutan data, tapi kita wajib mengurutkan data terlebih dahulu. Dari yang paling kecil 4 sampai paling besar 9. Total datanya ada 14, kalau tadi kan dia ganjil ya, sekarang dia genap 14. Kita langsung cari nilai tengahnya terlebih dahulu ya. Jadi karena dia datanya ada genap, maka untuk median adalah
kita lihat tengah-tengahnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nih. Tengah-tengah dia antara data ke-7 dan data ke-8, maka kita jumlahkan baru dibagi 2. Diperoleh data ini. Medianya adalah 5,5 ya. Karena dia datanya ada genap. Kemudian untuk kuartil pertama, kita akan mencari nilai tengah, tapi dari data dikirim median. Nah, data dikirim median yang ini. 444, 5555. Nah, karena ada 7, dia kan ganjil, maka tengah-tengahnya kita bisa langsung ketemu yang 5 ini ya. Sehingga kuartil pertama 5. Sekarang kuartil ketiga, 3/4 data atau setengah dari data di kanan median. Kita lihat di kanan median ada 7 data seperti ini, sehingga tengah-tengahnya data yang ini nih ya. 7 di sini adalah nilai dari kuartil ketiga. Nah, besok kalau kumpulan data seperti ini diurutkan terlebih dahulu ya, cari mediannya, baru kuartil pertama dan kuartil ketiga. Next, kita akan masuk tentang jangkauan kuartil. Nah, seperti tadi kita punya urutan data ya, statistik 5 serangkai. Maka untuk jangkauan kuartil atau disingkat juga dengan H, hamparan, itu adalah selisih kuartil atas dikurangi kuartil bawah atau Q3 dikurangi Q1. Sedangkan untuk simpangan kuartil, nah hampir sama dengan hamparan tapi ada setengahnya ya. QD atau simpangan kuartil adalah setengah dari hamparan, setengah dari kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Nah, soal yang ketiga diketahui kumpulan data sebagai berikut. Tentukan jangkauan kuartil dan simpangan kuartil data tersebut. Karena datanya masih acak, kita wajib mengurutkan terlebih dahulu ya. Oke, kita urutkan dari yang paling kecil, kemudian kita peroleh tengah-tengah nilai tengah dari kumpulan data ini adalah 6. Ini yang disebut dengan kuartil kedua atau median. Sedangkan nilai tengah dari data dikirim median itu adalah, nah ini yang 5 ini ya. 5 ini kita sebut sebagai kuartil pertama. Kemudian nilai tengah dari data di kanan median, kita lihat di sini ada angka 7, maka dia adalah kuartil ketiga atau 3/4 data. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus jangkauan kuartil, Q3 kurang Q1. Nah, Q3-nya 6. Oh, mohon maaf, ini ada kekeliruan. Q3 seharusnya 7 ya. Oke, ini seharusnya 7. 7 dikurangi 5 dapatnya 2. Nah, seperti ini. Kemudian untuk simpangan kuartil adalah setengah dari Q3 min Q1. Oke, ini tadi ada perbaikan. 7 dikurangi 5 itu ada per 2. Setengah kali 2. Hasilnya adalah 1 ya. Nah, ini untuk jangkauan dan simpangan kuartil. Oke, kita masuk ke soal yang keempat. Nah, ini masuk soal yang hot ya. Diketahui nilai rata-rata dari 5, 6, 5, 4X, 7, 9, 8, 6, dan 6 adalah 6,4. Nah, ini yang 6,4 ini adalah rata-rata dari kumpulan data tadi ya. Tentukan nilai X dan mediannya. Oke, kita cari dulu nilai X-nya ya dengan cara rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Kita jumlah semuanya untuk X dengan X, angka dengan angka diperoleh. Nah, ini 56 plus X bagi 10 sama dengan 64. Sehingga kita kalikan silang antara 10 dengan 6,4 diperoleh ini 64 ya. 56 ditambah berapa sih? Jadi 64, sehingga X-nya kan kita kurangi aja, 64 kurangi 56, hasilnya adalah 8. Sehingga kita urutkan untuk mencari median. Nah, di sini X-nya kita ganti angka 8 seperti tadi ya, karena kita sudah ketemu tadi X-nya angka 8. Oke, diperoleh urutan 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9. Karena di sini ada 10 data, maka nilai tengahnya adalah data ke-5 dan data ke-6 seperti ini. Nah, ya. Oke, diperoleh. Ini ada kekeliruan ini karena medianya data ke-6 sama-sama 6 ya. 6 ditambah 6 hasilnya adalah 12 dibagi 2 tetap 6. Ini untuk mediannya. Kemudian kita masuk ke soal yang kelima. Nah, seperti ini. Kita masuk ke soal yang kelima. Diketahui nilai ujian akhir semester siswa kelas 8A SMP Ceria
yaitu nilai 6 frekuensinya 4, nilai 7 frekuensinya 8, nilai 8 frekuensinya N. Nah, ini kita akan cari ya. Yang nilainya 9 ada 2, yang nilainya 10 ada 2. Jika diketahui rata-ratanya adalah 7,5, tentukanlah nilai mediannya. Oke, kita cari dulu ada berapa data sih itu sehingga kita bisa mencari mediannya. Kita peroleh dari rumus rata-rata, yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data karena yang nilainya 6 ada 4, kita kalikan semuanya ya. 6 kali 4, 7 kali 8, 8 kali N, 9 kali 2, 10 kali 2. Nah, di sini yang angka kamu jumlahkan, nah, diperoleh 24 ditambah 56 ditambah 8N tambah 18 tambah 20 dibagi 16 plus N. 16 itu dari ini tadi ya, 4, 8, 2, 2 tambah N. Hasilnya adalah 7,5. Kemudian kita kalikan sila ini dengan ini ya. Oke, di sebelahnya. Nah, seperti ini. Nah, 7,5 dikalikan 16 plus N, nanti mengalikannya seperti mengalikan kedua aljabar seperti ini. Diperoleh 118 tambah 8N sama dengan 120 tambah 7,5N. Kita kumpulkan N dengan N ya, 8 dikurangi 7,5 hasilnya adalah setengah. Nanti 120 dikurangi 118 hasilnya adalah 2. Ya, setengah kali berapa sih hasilnya ada 2? Ya, N-nya adalah 4. Sehingga kita akan cari median, kita cari dulu total datanya. Kalau N-nya 4, ternyata total data adalah 20. Karena datanya berjumlah genap, maka median adalah jumlah dari data ke-10 dan data ke-11 kita bagi 2. Data ke-10 ada di sini ya, karena ini data ke-5 sampai data ke-12 di sini. Data ke-10 dan 11 itu sama, yaitu 7 ditambah 7 bagi 2 tetap 7. Seperti itu ya untuk kuartil, simbangan kuartil, dan jangkauan kuartil. Silahkan kamu pelajari kembali ya. Nah, terima kasih sudah menyimak belajar kita pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar ya, patuhi protokol kesehatan dan jaga kondisi kesehatan supaya tetap fit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.